Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Nah, kita akan bertemu di pertemuan ke-10 dan ke-11. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 10 dan 11. Namun, saya akan membahas untuk di pertemuan ke-10 tentang teknik distribusi data. Jadi, ada beberapa bahan kajian kita pada hari ini yaitu tentang media server, multimedia, broadcasting, internet radio, serta video on demand. Nah, jadi ada kemampuan akhir di dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu ya memiliki pengetahuan mengenai teknik distribusi data multimedia menggunakan berbagai macam metode serta juga indikator keberhasilannya mampu menjelaskan dan membedakan teknik-teknik pada distribusi data. Nah, jadi pengertian distribusi data itu apa, Pak? Nah, jadi proses menyebarkan data dari satu atau beberapa sumber ke berbagai lokasi dengan tujuan melalui media sosial digital. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan data secara efisien, andal dan tepat waktu di berbagai titik dalam sistem atau jaringan. Nah, jadi sebelum kita membuat video dan kualitas video yang mungkin kita buat dan sudah sangat bagus kita buat, kita mencoba nih untuk mengupload sebuah video karya kita untuk menyebarkan melalui internet. Nah, maka dari situ, nah di sini pentingnya bagaimana kita mengefisiensikan ya, mengefisienkan salah satu distribusi data atau video yang sudah kita buat agar video kita bisa kita sebarkan melalui internet. Dan di sini ada membahas tentang media server dan streaming multimedia. Media server itu kira-kira apa sih, Pak? Nah, kalau di media server itu salah satu tempat ya di mana untuk memberikan salah satu informasi ke dalam internet. Dan streaming ini secara langsung kita gunakan atau kita lakukan seperti live streaming yang kita gunakan untuk menyebarkan informasi yang kita gunakan. Nah, menjelaskan teknik kompresi data atau distribusi data nih, ada namanya media server. Ya, media server itu yang dikatakan tadi yang lebih lengkap yaitu sistem komputer atau perangkat jaringan yang menyimpan dan mendistribusikan konten multimedia dari video, audio, atau gambar. Nah, jadi untuk kepada pengguna melalui jaringan server ini memungkinkan pemutaran media secara langsung atau streaming atau kita menggunakan Zoom, itu salah satunya Google Meeting tanpa harus mengunduh terlebih dahulu. Fungsinya yaitu menyimpan konten media digital. Nah, mengatur alur distribusi media klien, mendukung berbagai format streaming, HTTP dan lainnya. Dan serta mengelola user access control dan transcoding konten. Nah, jadi selanjutnya ada namanya arsitektur ya, arsitektur umum untuk streaming. Contoh source-nya itu kamera yang kita gunakan, encoder, file media, dan media server tempat pengolahan dan distribusinya. Yang salah satunya contoh seperti Wonza, Red5 dan juga Flix. Kliennya juga yaitu web browser, mobil app dan smart TV. Jenis streamingnya yaitu live streaming secara real time, contohnya webinar dan serta juga konser online. Dan on demand streaming konten bisa dipilih penggunaan kapan saja. Dan di sini ada satunya yaitu broadcasting. Broadcasting yaitu penyiaran secara digital. Nah, broadcasting itu salah satunya distribusi konten yang multimedia ke audiensi luas secara bersamaan, biasanya menggunakan satelit, sinyal radio, atau juga jaringan internet lainnya. Dan ada juga jenis broadcasting. Apa saja itu jenis broadcasting teman-teman sekalian? Yaitu secara tradisional yaitu radio FM dan digital TV
dan selanjutnya adalah Internet Protocol Television. Streaming broadcast via platform YouTube, Live, dan juga TikTok atau Zoom lainnya itu salah satunya. Dan karakteristiknya one to many delivery, yaitu latensi minimal penting untuk siaran langsung, menggunakan bandwidth besar tetapi efisiensi yaitu efisien dalam kejangkauan. Jadi dia menggunakan bandwidth besar tetapi efisiensi dalam jangkauan yang dilakukan untuk siaran langsung. Contoh, DVB Digital Video Broadcasting ya, melakukan podcast salah satunya, dan juga ATSC Advanced Television System Commit. Nah, jadi inilah teman-teman mata kuliah kita pada hari ini di pertemuan 10, bagaimana kita dalam melakukan ya mendistribusikan sebuah data untuk melakukan broadcasting dan juga kualitas kita melakukan media server untuk streaming. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada hari ini semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan, dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.